Halo minasan, kembali lagi di Ruang Otaku. So, hari ini kita mau nge-review komik lagi. Komik ini berjudul One Room of Happiness. Komik yang ditulis oleh Hakuri ini bercerita tentang gadis 14 tahun yang diculik oleh seorang pemuda. Di saat semua orang sibuk mencari dan mengkhawatirkan keadaan gadis tersebut malah menemukan kenyamanan bersama penculiknya. Komik ini diterbitkan tahun 2021. Di Jepang sendiri komik ini tuh udah ada sampai volume ke-9. Nah, di Indonesia itu baru volume kedua. Dan video ini kita akan membahas volume 1 dulu ya, karena gue belum punya volume 2-nya juga. By the way, komik ini untuk 17 tahun ke atas ya. Gue juga sebenarnya kurang ngerti kenapa untuk 17 tahun ke atas, tapi ya sebagai pembaca yang bijak harusnya kita membaca sesuai umur kita aja lah ya. Oke, di volume 1 ini yang gue cukup suka adalah pengenalan karakter si gadis yang diculik itu yang berusia 14 tahun ini. Pengenalan karakter ini cukup dalam dan kita dikasih tahu bahwa kehidupan gadis ini sebelum diculik sangat kejam. Di sekolah, di rumah, dia diperlakukan sangat kejam. Makanya itu yang membuat dia akhirnya nyaman dengan si penculiknya. Nah, di volume 1 ini gak ceritain ya bagaimana si gadis ini tuh diculik. Pokoknya di scene awal, di halaman awal tuh langsung menceritakan bahwa keadaan tuh lagi gempar lah, lagi nyari-nyari gadis ini gitu. Di volume 1 ini juga kita gak dikasih tahu nama asli dari si gadis tersebut. Mungkin karena saking traumanya dia dengan masa lalunya yang di rumah, di sekolah, akhirnya dia tuh nggak mau pakai nama dia asli gitu. Kayak dia mau melepas kenangan buruk itu kayaknya sih. Dan akhirnya gadis ini itu nyuruh penculiknya untuk ngasih dia nama. Dan penculiknya ngasih nama Sachi yang artinya adalah kebahagiaan. Dan di volume 1 ini kita nggak dikasih tahu juga nama penculiknya. Tapi kita dikasih tahu, walaupun nggak lengkap ya, kita dikasih tahu bahwa sepertinya sang penculik ini juga punya background story yang hampir mirip dengan Sachi, yaitu kayaknya cukup kelam apa segala macam ya, karena si penculik juga merasa nyaman dan cocok gitu sama Sachi. Komik One Room of Happiness ini juga punya live actionnya. Nah, di live actionnya tuh katanya sih udah tamat ya, kayak cuma ada 10 episode gitu. Cuma gue nggak tahu apakah ceritanya bener-bener mirip ya. Biasalah kalau misalkan udah komik atau manga terus dimasukin ke live action atau di anime kan udah ada sesuatu yang beda lah, tergantung kebutuhan penyiarannya gitu kan. Ada standar-standar yang harus mereka turunkan gitu. Mungkin kalau misalkan gue emang ada waktu atau emang gue tertarik, kayak gue bakal react juga sih live actionnya. Karena di Indonesia tuh baru 2 volume. Kalau misalkan gue udah baca 2 volume terus abis kan, pengen tahu kelanjutannya kan bete juga kan. Tapi kayaknya kalau misalkan emang bagus secara pengambilan gambar dan lain-lain sih, ya boleh juga sih kita react. Oke, segitu aja review gua mengenai komik One Room of Happiness volume 1 ini. Ya, di volume 1 ini mungkin gue bisa kasih nilai 8 dari 10 ya. Karena gue tuh cukup suka dengan cerita-cerita kayak gini, kayak cerita yang cukup dalam gitu. Maksudnya bukan cerita-cerita percintaan yang gak jelas gitu, yang cukup dalam. Gue suka sih cerita kayak gitu. Makanya kalau gue pribadi, gue ngasih nilai komik ini One Room of Happiness yang volume 1 ini gue kasih nilai 8 ya. By the way, ini gue ngasih rate tuh per volume ya, bukan per komiknya. Kalau per komiknya kan gue harus baca semua dulu baru gue bisa nge-rate. Oke, segitu ya video gue kali ini. Kalau kalian suka dengan channel seperti ini, kalian bisa bantu subscribe. Atau kalian mau request anime atau komik apa yang kira-kira bagus, bisa tulis di komen di bawah. Siapa tahu kalau gue ada waktu atau ada duit untuk belinya, gue bisa beli dan gue bisa react ke kalian semua. Oke, saatnya gue pamit minasan. Sayonara.